Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan dari kelas 3A dengan NPM 2410631170151. Maksud saya di sini yaitu saya akan membahas video bagaimana menggunakan Micphone sebagai voucher hotspot menggunakan Mikrotik untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Nah, selanjutnya apa saja alat dan bahan yang saya gunakan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, di sini ada WiFi, yaitu sumber internet yang dibutuhkan untuk nantinya disalurkan ke Mikrotik menggunakan kabelan. Jadi, saya di sini menggunakan 3 alat dan bahan yang saya gunakan. Nah, maksudnya selanjutnya masuk ke instalasi perangkat. Nah, tadi kan saya ada internet dari si WiFi-nya. Nah, si internet tadi disambungkan menggunakan kabelan ke port yang satu pada Mikrotik tipe RB941 ini. Nah, untuk port 2 sampai 4 itu digunakan untuk disambungkan ke laptop, yaitu untuk menyalurkan kepada Winbox. Nantinya akan di settingnya atau dikonfigurasinya di Winbox Mikrotik ini. Nah, jadi seperti itu proses instalasi perangkatnya. Nah, setelah pada tahap instalasi tadi, kita mulai masuk ke Winbox-nya nih. Nah, ini mungkin seperti ini tampilan awal dari Winbox-nya. Nah, ini saya ambil dari contoh Google karena milik saya tidak terikot. Nah, dari tampilan awal Winbox ini bisa dilihat IP address-nya itu 0000. Sedangkan setahu saya tuh kalau misalkan masih baru ya, bawaan pabrik itu masih ada IP bawaannya. Di sini kita bisa masuk aja ke sistem lalu reset configuration. Nah, nanti itu si IP-nya tuh akan 0000. Nah, lalu pada tampilan yang atas itu defaultnya itu ada admin dan passwordnya itu masih 0 ya. Nah, setelah itu mungkin bisa diklik si IP-nya lalu connect. Nah, di situ kita mulai tahap konfigurasinya. Setelah tadi berhasil connect ya, kita masuk saja ke menu dari si ininya Winbox. Pertama-tama kita ke interface, bertujuan untuk memberikan nama kepada masing-masing ether atau port. Karena kita menggunakan ether 1 dan 2. Nah, di ether 1 tuh kita kan tadi internet ya. Kita nyambung dari WiFi ke si Mikrotiknya itu di port 1. Nah, itu kita beri nama internet saja. Nah, lanjut ke yang kedua. Pada port 1 telah diberi nama yaitu internet, yaitu sumber internetnya. Lalu yang pada ether kedua kita beri nama hotspot. Nah, disinilah sumber nanti dibagikannya si koneksi internet nantinya yang akan menjadi hotspot tuh di port 2 ini gitu. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke bridge ya. Nah, di bridge ini kita pertama-tama kita beri nama dulu. Yang pertama kita klik dulu bridge-nya, lalu kita pindah ke bridge samping port. Nah, lalu klik tambahkan. Nah, yang pertama kita tambahkan bridge 1, lalu apply OK. Nah, yang kedua beri saja bridge LAN, apply lalu OK. Nah, sudah sampai sini itu bridge-nya tuh kita udah jadi ya. Nah, ini tuh untuk memudahkan saja, diberi tujuan pemberian nama itu untuk memudahkan. Nah, kalau udah kita mulai masukin anggota-anggotanya, mau nyambungnya kemana aja nih. Nah, untuk itu kita masuk ke samping bridge. Di situ ada port. Klik port, lalu klik tambahkan. Nah, di port ini kita pada interface beri saja yang ether 1 internet. Lalu pada bridge-nya berikan ke bridge 1. Ketika sudah apply lalu OK.
lalu tambahkan lagi yang kedua, yang Ether 2 hotspot. Nah di sini tuh kita kasih nama bridge-nya itu bridge LAN ya, karena yang tadi itu WAN yang pertama, sekarang yang LAN, apply, lalu oke. Nah setelah tahap bridge tadi ya, kita kan telah mengelompokkan. Nah berikutnya kita akan mengalirkan internet ke dalam mikrotik dengan cara kita meminta IP ke internet dengan melalui port 1. Nah port 1 ini kan tadi udah masuk ke bridge 1 ya kelompoknya. Nah lalu sekarang kita pergi aja nih ke IP. Nah cari IP, setelah ketemu IP klik yang DHCP client, lalu klik tambahkan. Nah kita ini minta IP lah istilahnya di sini tuh. Nah setelah sudah, kita pada interface cari yang bridge 1. Nah kalau udah si bridge 1 ketemu, apply lalu oke saja. Nah setelah oke ini dilakukanlah pengecekan pada status, apakah si statusnya telah bound. Maka kalau sudah bound berarti itu sudah berhasil tandanya ya. Nah lalu selanjutnya kita ke DNS, masih pada IP. Nah di sini pada DNS kita isi servernya, kita gunakan DNS server Google aja ya, 8.8.8. Lalu tambahkan lagi 8.8.4.4. Nah sudah ditambahkan, allow yang remote-nya, lalu apply dan oke. Nah sejauh ini berarti seharusnya si port 1 ini sudah punya internet. Untuk mengecek apakah si port 1 ini benar-benar punya internet atau belum, kita bisa pergi ke new terminal. New terminal ini CMD-nya Winbox lah. Nah setelah ke new terminal ini ada yes or no, kita N aja ya, artinya no. Lalu ada change your password, sini kita masukin aja 123. Nah kalau udah, nah di sini kita untuk ngetes yang tadi telah saya bilang apakah udah ada internet, kita masukin aja perintah ping google.com. Nah bisa dilihat di situ MS-nya telah muncul ya. Nah itu artinya si port 1 itu benar-benar udah ada internetnya. Nah langkah berikutnya kita akan menyeting si bridge LAN-nya ini untuk bisa menyebarkan koneksi. Nah tapi kan sebelumnya kita tuh harus memberikan IP terlebih dahulu untuk si bridge LAN ini, karena si bridge LAN ini belum punya IP. Nah kalau belum punya IP itu kan berarti belum punya koneksi. Nah caranya gimana? Caranya gini, kita masuk ke IP, masih di IP, lalu pada IP ada address. Pada address kita klik tambahkan saja. Nah pada address kita masukkan, di sini saya menggunakan address 10.10.10.1/24. Nah setelah masukin address, kita pilih pada interface-nya itu ya, kita pilih bridge LAN lah ya tentunya, karena kan kita ini mau ngasih ke si bridge LAN. Pilih bridge LAN. Setelah si bridge LAN-nya sudah kita klik, kita apply saja lalu oke. Nah di sini kita sudah ngasih IP ke bridge LAN. Nah setelah kita tadi nyeting si bridge LAN-nya, nah karena nanti kan si bridge LAN yang tadi kan akan menyebarkan internet. Nah gimana cara si itu nyebar internet tuh? Nah sebenarnya dia tuh harus bisa bagi-bagi IP. Nah bagi-bagi IP itu gimana caranya? Jadi dengan kita nyeting si bridge LAN ini jadi DHCP server. Nah kita ke IP lagi ya, kita pada IP kita klik yang DHCP server. Nah pada DHCP server jangan klik yang tambahkan, tapi kita ke yang DHCP setup. Nah setelah DHCP di sini akan muncul DHCP server interface. Nah di sini kita carinya si yang bridge LAN tadi. Nah setelah itu, setelah ketemu si bridge LAN-nya, kita next aja nih di sini. Nah udah. Nah setelah si DHCP setupnya sudah sukses, berarti kita telah berhasil membuat
si bridge LAN ini menjadi DHCP server untuk nantinya membagi-bagikan koneksi. Nah, selanjutnya kita akan menyeting pada NAT, yaitu kita untuk bagaimana menyeting si NAT ini, kita tinggal pergi ke IP, lalu cari tulisan firewall, lalu pada firewall kita pada tab NET ini kita klik tambahkan. Setelah tambah pergi ke yang general. Nah, pada chain ini kita tidak usah diubah, kita tetap pada src NAT ini. Nah, yang kita ubah ini pada out interface. Nah, si out interface ini bisa dibilang kalau si koneksi internet mau diambil dari mana. Nah, ambilnya itu kan dari Ether 1. Nah, si Ether 1 itu kan tadi dikelompokkannya di bridge 1. Maka bridge 1. Nah, maka pada out interface ini kita isinya itu si yang bridge 1. Nah, setelah ketemu bridge 1 lalu apply. Nah, setelah si bridge 1 di apply, kita pergi ke masih di NAT ya, kita pergi ke yang action. Nah, di action ini tadinya accept, jadi kita ke mask query. Nah, setelah mask query ketemu, nah, udah tinggal di play lalu oke. Nah, setelah si tahap NAT tadi selesai, seharusnya port 2 itu sudah bisa mengalirkan koneksi internet. Nah, karena laptop saya terhubung dengan port 2 dari MikroTik, nah harusnya udah ada koneksi internetnya dari si MikroTik. Nah, gimana kita cara tahu si itu udah terhubung internet atau belum? Kita pertama-tama pergi aja ke sistem. Kalau belum, biasanya tuh ada yang langsung, tapi ini belum. Kalau belum terhubung, berarti kita tinggal ke sistem, lalu di sistem tuh ada reboot kan. Nah, reboot ini kita klik saja lalu yes. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa detik untuk si MikroTiknya itu menghubungkan koneksinya ke laptop kita. Oke, kita tunggu aja. Nah, setelah reboot selesai itu biasanya akan ke halaman awal lagi dari si MikroTik, dari Winbox. Nah, dari Winbox, nah kalau misalkan udah ke halaman utama, kita refresh aja sampai si IP-nya muncul. Nah, kalau si IP-nya udah muncul, kan tadi tuh saya masukinnya 10.10.10.1. Nah, di sini udah benar, udah ada. Nah, coba ke YouTube untuk mengecek apakah bisa atau tidak. Nah, di sini saya sudah mengakses YouTube menggunakan port 2 dan hasilnya itu bisa, artinya berhasil. Nah, untuk akses internet pada port 2 ini kan masih untuk siapapun bisa untuk mengakses ini, tetapi kan tujuan kita tuh untuk sebelum kita mengakses ini kita harus memasukkan username dan passwordnya yang akan di generate. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa pergi ke IP. Pada IP kita cari yang hotspot. Setelah ketemu pada hotspot, kita masuk ke yang hotspot setup. Nah, pada hotspot setup, kita di hotspot interface-nya kita masukin yang bridge LAN. Nah, pada bridge LAN kita next. Lalu selanjutnya ada address network, ini next aja. Address ini masih next. Sertifikat non next, ini masih di next. DNS servernya 88 Google ya, next. Nah, di DNS name-nya bebas, terserah kalian. Di sini saya memasukkan yang milik saya, yaitu akatsuki.net untuk nantinya menjadi DNS namanya. Setelah memasukkan namanya selesai, kita next. Nah, di sini untuk yang loginnya, di sini untuk admin saya berikan password 123. Oke, next, maka akan sukses. Nah, setelah itu kita coba dulu nih buka akses internet YouTube, misalkan YouTube.
saya di sini mau buka YouTube, seharusnya yang model itu udah nggak connect karena udah dikasih tadi username dan password. Nah, di sini akan saya coba membuka YouTube, apakah bisa? Harusnya tidak bisa. Nah, ya betul, tidak bisa. Nah, untuk mengakses koneksi tadi, hotspot tadi, kita harus masuk ke DNS nama yang telah saya buat, akatsuki.net. Nah, maka akan muncul tampilan login. Nah, di tampilan login ini masih menggunakan HTML yang sebelumnya ya, teman saya belum diganti. Nanti di akhir akan saya ganti. Nah, di sini kita masukkan saja username dan password yang tadi saya buat. Nah, saya kan tadi kan admin dan passwordnya 123. Lalu klik masuk. Nah, di sini akan masuk. Hi admin gitu. Nah, dan ini nantinya si username ini tuh akan digenerate oleh Micmon. Nah, akan saya bahas lebih lanjut nantinya. Nah, sekarang kita udah deket nih akan menggenerate voucher melalui Micmon. Nah, sebelum ke situ kita harus menyambungkan Mikrotik dengan si Micmonnya terlebih dahulu. Caranya kita bikin dulu user login yang khusus untuk Micmon. Nah, caranya kita pergi ke sistem lalu cari yang user. Lalu pada grup di sini klik saja yang tambahkan. Nah, di sini pada namanya kita berikan aja Micmon. Lalu yang di checklist di sini ada write, API, read, and sensitive. Nah, kalau udah di checklist semua, kita apply dan oke. Nah, setelah grup tadi, sekarang kita bikin geser ke yang user. Pada user di sini bebas. Sini saya masukkan nama saya, misalkan Ijal gitu misalkan. Nah, grupnya masukin ke yang Micmon tadi. Lalu setelah masukkan grup, kita pada berikan di bawah tuh ada password. Di sini saya menggunakan 123 ya. Apply, lalu oke. Nah, sudah berhasil. Sini pembuatan user dan grup telah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke Micmonnya. Lalu kita masuk kepada Micmonnya ya. Di sini saya telah mengunduh. Lalu kita cari saja Micmonnya. Lalu kita klik. Lalu kita open Micmonnya. Setelah open, kita masukkan username default dari Micmon dan passwordnya. Di sini defaultnya username yaitu Micmon, passwordnya 1234. Lalu masuk. Nah, di sini ada tampilan awal dari si Micmonnya. Di situ yang merah itu ada bekas teman saya mencoba-coba Micmon. Kita silang saja. Nah, lalu kita pergi ke add router dan klik session settingnya. Nah, pada session name gunakan saja ya sesuai kebutuhan masing-masing. Di sini saya masukkan saja misalkan Ijal Wifi. Lalu pada IP Mikrotik juga lupa, kita bisa cek pada Winbox-nya. Nah, di situ tertera IP address yang saya masukkan di situ 10.10.10.1. Lalu kita kembali ke Micmon, lalu masukkan IP Mikrotiknya. Setelah itu kita ke username. Setelah saya masukkan di situ username-nya itu Ijal dan password 123. Lalu pada hotspot name itu juga sesuai kebutuhan masing-masing ya. Di sini saya misalkan Akatsuki, mirip dengan DNS name namun tidak ada netnya. Nah, lalu pada DNS name-nya di sini harus sesuai dengan yang ada pada Winbox ya. Milik saya itu akatsuki.net. Nah, untuk settingan-settingan yang lain itu biarkan saja default. Nah, setelah merasa settingan cocok, kita save settingan tersebut, lalu coba untuk ping. Nah, jika pingnya sudah oke, artinya Micmon dan Mikrotik sudah saling terhubung. Nah, jika sudah terhubung, kita connect. Nah, setelah connect, selanjutnya kita masuk ke hotspot. Pada hotspot kita masuk ke user profile. Nah, di situ ada add profile. Pada add profile di sini masukkan pada name itu masukkan nama paketnya. Di sini misalkan saya paket 6 jam gitu misalkan. Pada address poolnya kita kosongkan.
Nah, pada di sini ada share user. Di situ saya masukkannya satu, yaitu ya untuk satu device saja gitu. Lalu pada rate limit ini untuk membatasi ya, bandwidth juga bisa diatur. Di sini misalkan untuk contoh saya masukkan 4M. Lalu pada expire mode saya pilihnya di sini remove and record. Jadi si vouchernya tidak bisa digunakan lagi. Dan di device tertentu itu ada recordnya dari voucher yang telah digunakan. Pada validity di sini ini maksudnya masa berlakunya saya sesuaikan dengan nama paket saya, di situ 6 jam, maka saya masukkan validity 6 hour, 6 jam. Lalu pada price harga saya masukkan misalkan untuk contoh 25.000. Nah, untuk harga jualnya saya naikkan 250 perak untuk admin. Nah, masuk ke log user. Nah, di situ saya mendisablekan saja, bertujuan untuk jadi si vouchernya itu bisa ganti device, asalkan si device si device sebelumnya itu yang mau ganti udah di logout kan, dan si masa berlakunya itu masih ada. Nah, untuk add user profile ini jika sudah cocok ya bisa di save. Nah, lanjut, sekarang kita mau menggenerate vouchernya. Gimana caranya? Kita tinggal pergi ke user, lalu di user itu ada generate. Nah, di si generate ini pada quantity kita misalkan mau bikin berapa nih, bebas nih 50 berapa gitu. Ini saya gunakan 3 aja. Untuk servernya kita all. Untuk username dan untuk user mode-nya di situ kita pilih username dan password. Jadi nanti pada tampilan login itu kita harus masukin username dan passwordnya. Nah, di situ tuh kalau salah ada mode username sama dengan password. Jadi username dan passwordnya itu sama gitu. Tapi di sini saya pilih username dan password. Name length-nya di sini, name length itu seberapa panjang vouchernya. Nanti tuh ada username di voucher itu berapa panjang. Nah, di situ saya 3 aja di sini ya. Prefix di sini saya kosongkan saja, karena prefix itu misalkan mau masukin inisial gitu, isi siapapun boleh. Jadi misalkan Ijal. Nah, misalkan kita masukin Ijal. Nah, si Ijal itu bakalan ada di setiap awalan voucher. Jadi Ijal, nah ke 3 huruf terakhir di situ kan saya masukin labelnya 3. Nah, 3-nya itu saya kosongkan aja. Lalu pada karakter itu nanti sandinya itunya username-nya bisa disesuaikan mau mana saja gitu, sesuai masing-masing ya. Lalu pada profile saya masukkan nama paketnya lagi aja yang 6 jam, time limitnya sama masih 6 jam. Data limit untuk contoh kita 4 GB. Nah, kalau misalkan settingan ini juga udah merasa cocok, bisa diklik yang generate-nya. Nah, setelah tadi mengenerate, kita akan melihat bagaimana si username dan si passwordnya itu ada gitu. Nah, untuk melihat hasil generate-nya kita pergi ke user. Nah, di user tuh ada user list. Nah, di situ tuh sebenarnya harusnya muncul ya username dan passwordnya yang berhasil di generate barusan. Nah, karena kesalahan dari Mikmonnya, nggak tahu kenapa, nggak tahu sering. Kita tuh udah banyak coba-coba ya sebelumnya, cuma sebenarnya itu lama gitu. Saya tuh bikin berjam-jam, jadi melakukan pengulangan terus di Mikmon, sehingga Mikmonnya tidak tahu jadi melambat seperti ini, jadi tidak muncul gitu username dan passwordnya. Nah, karena tidak muncul, tapi pada Winbox-nya itu listnya tuh ada si username-nya, akan tetapi si passwordnya tidak muncul. Nah, sebenarnya kalau misalkan pada Mikmonnya berhasil, maka username dan passwordnya sudah bisa digunakan. Nah, tapi saya di sini hanya bisa membuktikan bahwa generate-nya udah berhasil, cuma tidak keluar. Jadi mungkin saya hanya bisa menjelaskan sampai situ saja ya.
karena lingkungannya terjadi kesalahan gitu. Saya juga sudah mencoba mengulang-ulang, hasilnya masih sama saja gitu. Jadi ini mungkin hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut membuat tampilan dari loginnya dari DNS yang telah saya buat. Nah, berikut ini adalah tampilan DNS dari dns.akatsuki.net yang telah berhasil saya buat. Berikut tampilan dari WiFi atau hotspot yang telah saya buat. Nah, di sini tinggal masukin, tadi kan saya pilihnya username dan password, jadi masukin username-nya apa dan passwordnya apa yang telah di-generate. Nah, maka akan langsung bisa connect ke koneksi internet dari akatsuki.net ini. Nah, mungkin seperti ini penggunaan Mic1 sebagai voucher hotspot menggunakan Mikrotik yang telah berhasil saya buat hingga ke tampilan loginnya, dan semoga ini bisa memenuhi syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Saya Muhammad Riza Ramadan mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.